Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, pernah tidak ketika kita berkeringat terus kita pengen minum minuman isotonik? Nah, kenapa pada saat itu kita terpikir untuk minum minuman isotonik? Apa itu minuman isotonik? Nah, sebenarnya ketika kita berolahraga dan tubuh kita mengalami respirasi, maka tubuh kita akan menghasilkan kalor sehingga suhu tubuh kita meningkat. Nah, pada waktu itu kan sel-sel kita mengandung ion-ion positif dan ion negatif ya. Nah, ion-ion itu keluar menuju kelenjar kulit. Nah, diikuti cairan sel tubuh sehingga ketika ditinggal oleh cairan sel tubuh, sel-sel itu akan mengkerut. Alhasil keringat kita keluar keringat dari tubuh kita yang berupa garam. Makanya keringat kita rasanya asin karena mengandung garam. Nah, lalu apa itu isotonik? Nah, disebut isotonik itu dari kata iso. Iso itu artinya sama. Nah, larutan isotonik itu larutan yang dapat menyeimbangkan kembali ion-ion yang ada dalam tubuh kita. Nah, lalu apa hubungannya dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Nah, itu yang akan kita bahas. Larutan itu terbagi berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu larutan elektrolit yang dapat menghantarkan listrik dan larutan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan listrik. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui itu larutan bisa mengantarkan listrik ataupun tidak? Nah, menggunakan alat uji elektrolit sederhana. Nah, ini contoh dari alat uji elektrolit sederhana. Dengan menggunakan alat ini, kita bisa mengetahui atau mengamati beberapa gejala yang dihasilkan dari beberapa larutan. Apakah itu larutan elektrolit kah ataukah larutan non-elektrolit kah? Lalu apa itu alat uji elektrolit? Alat uji elektrolit ini terdiri dari gelas kimia atau pokoknya sebuah wadah yang berisi larutan-larutan. Larutan apa itu? Larutan NaCl, larutan H2SO4, larutan asam ataupun larutan basa. Nah, kalau ini apa ini? Nah, ini adalah elektrodanya. Dua elektroda. Nah, ini yang dapat menghantarkan listrik yang dari larutan menuju mengalir ke kabel ini. Nah, ini adalah saklar. Ini baterai atau aki yang menyimpan energi listrik. Lalu lampu sebagai apa? Sebagai kalau nyala berarti dia termasuk larutan elektrolit. Kalau tidak menyala atau menyala redup, berarti itu larutan elektrolit lemah. Nah, kalau tidak menyala berarti bukan larutan elektrolit atau disebutnya larutan non elektrolit. Nah, elektroda ini juga nanti akan menunjukkan dia elektrolit atau tidak. Kalau dia larutan elektrolit, maka ini akan muncul gelembung-gelembung. Tapi kalau dia non elektrolit, tidak akan ada gelembung pada elektroda. Nah, sediakan saklar untuk on off energi listriknya mengalir atau tidak. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan elektrolit dibedakan menjadi dua. Daya hantar listrik yang kuat disebut elektrolit kuat, sedangkan apabila daya hantar listriknya lemah, maka disebutnya elektrolit lemah. Nah, ini contoh dari elektrolit kuat. Elektrolit kuat berarti larutan-larutan ini terurai menjadi ion positif dan ion negatifnya. Contohnya, kalau di sini adalah larutan NaCl, maka akan membentuk Na+ yang bermuatan positif dan akan membentuk Cl- yang bermuatan negatif. Nah, di sini saklarnya di-on-kan, maka akan mengalir energi listrik. Nah, energi listrik ini membentuk gelembung-gelembung dan menyalakan lampu. Nah, ini kalau elektrolit kuat, ciri-cirinya lampunya menyala. Di sini juga ada gelembung-gelembung.
Nah, seperti itu. Lalu apa saja? Oh, bukan. Larutan elektrolit kuat kenapa dapat menghantarkan listrik? Nah, adanya gelembung-gelembung dan nyala lampu yang terang itu adalah suatu gejala atau disebut juga ciri-ciri elektrolit kuat. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, mengapa katanya? Larutan elektrolit kuat seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion. Contohnya tadi NaCl. Nah ini NaCl, seluruh molekul NaCl terionisasi menjadi ion Na+, ion positif, dan ion Cl-, yaitu ion negatif. Nah, karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantar listriknya kuat. Makanya disebut elektrolit kuat. Nah, senyawa-senyawa apa yang dapat menghantarkan listrik dengan kuat atau disebut juga elektrolit kuat? Nah, biasanya berupa asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air. Nah, contoh asam kuat nih, HNO3, HBr, HCl, H2SO4. Basa NaOH, KOH, LiOH, barium dioksida. Sedangkan garamnya NaCl, KNO3, K2SO4, dan kalsium nitrat. Pokoknya kalian bisa baca ya. Oh, di nitrat bukan nitrat ya. Ada 2 nitratnya. Oke, larutan elektrolit lemah. Kalau larutan elektrolit lemah, coba bandingkan ya. Kalau tadi ion positif dan ion negatifnya banyak, kalau ini tidak. Ion positif dan negatifnya sedikit dan masih ada molekul-molekul. Nih, ini positif, ion negatif ada, tapi ini baru masih berupa molekul-molekul. Jadi tidak semua molekulnya itu membentuk ion-ion. Nah, lalu bagaimana dia menyalakan lampu enggak? Nah, kalau ini lampunya tidak menyala. Tetapi di elektroda terdapat gelembung-gelembung. Nah, berarti ini artinya dia menghantarkan listriknya lemah. Makanya disebut elektrolit lemah. Nah, jika muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampu redup atau mati, berarti daya hantar listrik tersebut lemah, disebut elektrolit lemah. Mengapa? Nah, pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion, ada yang positif dan ada yang negatif, tetapi tidak sempurna yang ditandai. Nah, kalau reaksi kimianya ini ditandai dengan reaksi bolak-balik. Ini artinya reaksi bolak-balik ini artinya jadi molekul ini disebutnya asam asetat ya. Molekul asam asetat ini akan ada yang berubah menjadi H+, ada yang berubah menjadi CH3COO-, tetapi masih ada juga CH3COOH-nya, masih ada molekul asalnya, molekul asam asetatnya masih ada, ion H+-nya ada, dan ion negatifnya juga ada. Artinya hanya sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, makanya daya hantar listriknya lemah. Nah, lalu apa saja elektrolit lemah itu? Biasanya asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut dalam air. Di sini contohnya bisa dibaca ya. Oke. Ada H2CO3 untuk asamnya, HF, asam asetat, dan lain-lain bisa dibaca. Nah, adapun kalau larutan non elektrolit, nah ketika saklar dihidupkan, ketika listrik mengalir, molekul-molekulnya tidak membentuk ion-ion, tetapi hanya berupa molekul-molekul. Contohnya kalau larutan gula, ya udah larutan gula aja, nggak ada ion positif, nggak ada ion negatif, udah gula gitu. Jadi efeknya gelembung-gelembung pada elektroda tidak ada. Selain itu, lampu juga tidak menyala. Nah, ini dia ciri-cirinya. Gelembung gas tidak muncul, larutan tidak menyala. Nah, berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik. Disebut juga larutan non-elektrolit. Nah, pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghantarkan listrik. Contoh larutan elektrolit adalah
gula, larutan apa urea, alkohol, air murni. Nah, itu contoh-contoh dari larutan non elektrolit. Nah, ini data hasil pengamatan. Kalau NaCl itu jenis ikatannya ionik. Berdasarkan pengamatan, lampu menyala terang, timbul gelembung gas, maka disebut elektrolit kuat. Nah, untuk asam cuka itu ikatannya kovalen polar, lampu ciri-cirinya lampu tidak menyala, timbul gelembung gas, daya hantar listriknya berarti karena lampunya tidak menyala maka tetapi ada gelembung maka disebut elektrolit lemah. Lalu kalau yang larutan gula, ikatannya kovalen nonpolar, lampu tidak menyala dan tidak timbul gelembung gas, maka disebut larutan non elektrolit. Nah, ini perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kalau elektrolit, yang pertama pasti dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, terjadi proses ionisasi. Oke, terurai menjadi ion-ion. Yang ketiga, lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas. Kalau non elektrolit pasti tidak dapat menghantarkan listrik, tidak terjadi proses ionisasi, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Oke. Nah, ini jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya bisa dibaca ya. Elektrolit kuat sifatnya seperti ini, contohnya terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas. Contohnya apa saja? Ini ada tabelnya ya, bisa dibaca. Reaksi ionisasinya seperti apa? Nah, pelepasan ion-ionnya seperti ini ya. Oke, H2SO4 karena hanya ada 2 berarti 2H+ tambah SO4-. Harusnya ada -2 ya di sini. SO4 -2. Ini KCl, K+ sama Cl-. Nah, kalau lemah terionisasinya sebagian. Terus lampunya menyala redup tapi masih ada gelembung gas. Nah, contohnya apa? Asam asetat, amonium hidroksida, HCN dan AlOH3. Nah, ionisasinya seperti ini. Ini beda ya. Kalau ini panahnya 1, kalau ini panahnya bolak-balik. Bolak-balik itu maksudnya jadi bisa berubah menjadi produk, bisa juga berubah menjadi reaktan. Nah, untuk non elektrolit tidak terionisasi, tidak menghantarkan listrik, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas. Ini ciri-ciri dari beberapa larutan elektrolit kuat dan yang elektrolit lemah dan non elektrolit maksudnya ya. Nah, larutan non elektrolit contohnya apa? Gula, urea dan alkohol dan sebagainya ya. Nah, bisa dibaca ya. Oke, ini reaksi ionisasinya nggak ada ya. Karena apa? Karena larutan non elektrolit itu tidak terionisasi. Nah, ini berdasarkan ikatannya, beberapa senyawa itu kan ada ikatan ionik. Ingat kan materi kelas 1 kelas 10 semester 1 ya. Nah, kan ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen kan. Nah, beberapa larutan elektrolit ada yang ikatannya ionik, makanya disebutnya senyawa ion. Nah, ion biasanya antara atom logam dengan non logam. Na kan logam nih, Cl kan non logam. Nah, begitu pula NaOH ya. Contohnya ini NaCl, NaOH, MgBr2, KF. Nah, jadi ini adalah senyawa elektrolit yang memiliki ikatan ionik. Sedangkan ini senyawa kovalen polar antara atom non logam dan non logam. H kan non logam kan dia gas. Cl juga non logam, Hf juga non logam dan non logam. Ini pun seperti itu ya. Nah, ini contohnya elektrolit yang memiliki ikatan kovalen polar. Nah, ini lebih gampangnya ikatan kimia. Berdasarkan ikatan kimianya ada ikatan ion terdiri dari elektrolit kuat ini ya. Terus ikatan kovalen polar elektrolit kuat ini contohnya. Kalau elektrolit lemah ini contohnya. Nah, sedangkan kalau ikatan kovalen non polar biasanya berupa larutan non elektrolit. Contohnya gula, urea, benzen. Ya, seperti itu. Nah, ini daya hantar listrik senyawa ion. NaCl dilarutkan dalam air menjadi Na+ dan Cl-. Nah, ini ada
air. Nah, air ini akan mengelilingi ion positif, ion Na+. Air juga mengelilingi ion negatif Cl- ya. Nah, ini air. Jadi terurai NaCl-nya ya. Nah, kalau daya antar listrik senyawa kovalen seperti ini, CH3COH ada menjadi CH3CO-, ini H plusnya. Nah, kalau berdasarkan molaritasnya bagaimana kalau ada larutan, dua-duanya larutan kuat, larutan asam kuat atau larutan elektrolit kuat, tetapi konsentrasinya atau molaritasnya berbeda. Nah, untuk perbedaan konsentrasi yang lebih pekat akan memiliki kekuatan atau kekuatan daya hantar listrik yang lebih kuat dibandingkan dengan larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah. Contohnya ini. Nih. Larutan H2SO4, dua-duanya sama H2SO4 berarti sama-sama asam kuat, sama-sama elektrolit kuat. Nah, ini 2 molar, ini 1 molar. Nah, molaritas itu kan menyatakan banyaknya konsentrasi suatu larutan, pekat atau encer. Nah, 2 molar itu berarti itu lebih pekat, lebih konsentrasinya lebih tinggi, sedangkan yang 1 molar berarti lebih encer. Artinya berarti komponen H2SO4-nya lebih banyak kan kalau yang lebih pekat, makanya daya hantar listrik untuk molaritas yang lebih tinggi itu lebih kuat dibandingkan daya hantar listrik yang konsentrasinya lebih rendah. Ini contoh lain, contohnya NaCl. Ini larutan NaCl. Contohnya apabila kita masukkan nih ke dalam suatu larutan ini 5 partikel NaCl, maka NaCl ini akan membentuk 5 ion Na+ dan 5 ion Cl-. Totalnya 10 ion kan. Nah, ini untuk elektrolit kuat. Sedangkan untuk elektrolit lemah berarti ion-ionnya tidak terionisasi sempurna. Kalau yang ini kan terionisasi sempurna. Jadi 5 partikel NaCl ini 5 partikel NaCl akan terurai menjadi 5 ion Na+ dan 5 ion Cl-. Makanya totalnya 10 ion. Tapi kalau yang elektrolit lemah CH3COOH, kita masukin tuh 5 partikel CH3COOH, maka terionisasinya kan tidak sempurna. Katakanlah terionnya 60%. Berarti kan hanya 60%. 60% dari 5 partikel itu berapa? 3 kan? 0,6 dikali 3 dikali 5 maksudnya. Dikali 5 60/100 kan 0,3. 0,3 dikali ngaco. Intinya 60% dari 5 partikel adalah 3 ion kan? Ya 3. Nah, berarti 3 ion CH3COO- ditambah H plus 3 ion. Nah, berarti ada 6 ion. Nah, 6 ion yang ada 6 ion. Beda kan sama yang ini. Kalau ini hanya 10 ion, tapi kalau ini 6 ion, berarti lebih besar mana? Lebih besar yang ini kan? Karena ini adalah larutan elektrolit kuat. Bandingkan lagi dengan larutan gula. Kalau larutan gula semuanya berbentuk molekul, tidak ada positif negatifnya. Makanya tidak terdapat ion pada larutan non elektrolit sehingga ionnya jumlahnya 0 dan tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini gejala-gejala yang dapat diamatinya untuk larutan NaCl, lampu terang, banyak gelembung. Kalau yang elektrolit lemah, contohnya cuka, larutan menyala redup, sedikit gelembung. Dan yang terakhir, larutan gula, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Oke. Itu mungkin materi-materinya. Selanjutnya ini latihan-latihannya bisa dikerjakan ya. Nanti bisa kita bahas ketika pembelajaran. Itu mungkin materi dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.